Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, jamaah Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Tahirah yang dimuliakan Allah, para guru-guru, para ustazat dan hadirat sekalian, syukur alhamdulillah di pagi hari ini ya, cuacanya cerah, terang. Alhamdulillah kita bisa hadir berkumpul kembali untuk sama-sama mengisi waktu kita dengan yang terbaik, yaitu mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Mari ibu-ibu kita mulai bahasan kitab terjemah Fathul Qarib, terjemah bahasa Arab Melayu ya. Ini melanjutkan tentang pembagian air ya. Jadi biarinlah main air terus. Emang kita butuh air ya. Manusia nggak bisa hidup kalau nggak ada air ya. Iya, manusia nggak bisa hidup kalau nggak ada air ya. Kalau nggak ada air, mula-mula puunan yang mati. Kok puunan yang mati? Karena puunan nggak bisa jalan, diem aja, nggak bisa nyari air. Kalau orang nggak ada air, nyari sono kemari ya. Habis puunan mati, binatang mati dah, karena binatang akalnya nggak ada. Iya, nggak ada air, dicari ke kali kering juga, mati akhirnya. Paling belakang yang mati manusia kali. Jadi walaupun nggak ada air, sono kemari cari, kalau perlu di ngebor begitu ya. Kalau perlu air laut dirobah jadi tawar. Manusia banyak akalnya ya. Jadi yang penting air ini merupakan sumber kehidupan. Jadi nggak ada jeleknya kalau kita ngomong tentang air ya. Ini lanjutannya ibu-ibu. Jadi air itu dalam segi pemakaian menurut agama ya, dalam mazhab Syafi'i itu terbagi beberapa bagian ya. Yang pertama, air itu suci, mensucikan dan tidak makruh. Itu yang namanya air mutlak ya. Yaitu air yang disebut air, bukan ada tambah-tambahannya air teh, air kopi. Nah, itu namanya bukan air mutlak namanya. Karena ada iketannya. Ini nggak ada iketannya nih, air doang. Ditaruh di gelas orang sebut air, ditaruh di piring juga orang sebut. Iya, nggak berubah itu. Jadi itu air. Air suci, mensucikan, tidak makruh. Nah yang kedua yang udah dibahas, air suci mensucikan, cuman makruh. Cuman makruh maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau bisa jangan begitu ya. Karena dikhawatirkan nanti ya menimbulkan misalnya kulitnya jadi panoan atau jamuran. Ya. Gara-gara air tersebut panas, terik banget, kemudian berada di tempat yang mudah karatan. Ini merusak air ini. Dikhawatirkan kalau dipakai pada tubuh, pada badan, pada muka dan tangan, nanti anggota kita jadi sakit begitu ya. Jadi timbul jamuran. Kalau buat nyuci nggak ngapa-ngapa. Ya, air musammas itu yang disebut musammas, air kena sinar matahari di wadah yang biasa karatan ya. Itu kalau buat nyuci nggak ngapa-ngapa. Kok nggak ngapa-ngapa? Karena cucian, bukan badan kita. Jadi nggak rusaklah tubuh kita. Itu hanya cucian ya. Nah itu yang namanya air musammas. Air suci, mensucikan, coman, ada comannya itu makruh ya. Nah kemudian ya
Yang ketiga, kalau tadi air suci mensucikan, nah ini yang selanjutnya nih, yang ketiga, air itu tidak mensucikan. Betul, memang dia suci, tapi tidak mensucikan. Suci buat dirinya, tapi nggak menyucikan diri orang lain. Nah, itu seperti air teh. Suci dia, maka kita minum air teh. Kalau najis, nggak boleh diminum air teh. Air teh, cuma kalau buat wudhu air teh nggak bisa itu. Ya, maka tuh air teh itu ada tambahannya, air teh begitu kan. Nah, ini tambahan nggak bisa hilang ini. Taruh di piring ya orang sebut air teh. Taruh di gelas air teh. Di mangkok juga air teh. Kalimat teh ngikutin. Ya. Nah, dia itu airnya suci. Buktinya boleh kita minum. Cuman kalau buat wudhu nggak bisa. Buat ngilangin najis nggak bisa. Karena airnya udah berubah warnanya. Kemerah-merahan tuh. Atau air kopi kehitam-hitaman. Ya. Nah, itu dia suci. Tapi nggak mensucikan. Termasuk air teh misalnya yaitu air mustakmal. Ada istilah air mustakmal. Air yang bekas dipakai buat wudhu. Misalnya saya membasuh muka, tadain. Habis tadain tuh basuhan muka, pakai lagi buat tangan. Nah, itu yang nggak bisa. Karena tadi air tadi itu udah bekas mengangkat hadas muka. Dalam agama kan ada yang wajib dibasuh, diantaranya muka. Kenapa wajib dibasuh? Karena ada hadasnya. Cuman hadasnya nggak kelihatan. Seandainya itu hadasnya kelihatan, anggap warnanya hitam begitu. Kita basuh muka kita tadain, niscaya air itu hitam. Nah, karena hadas ini abstrak, hadas ini nggak ada warnanya, nggak ada rasanya, jadi nggak kelihatan. Nah, ketika kita membasuh muka, air tetap aja begitu, nggak berubah-ubah. Tapi secara hukum, dia adalah mustakmal. Habis mengangkat hadas muka. Nanti kita basuh tangan kita. Nah, kita tadain lagi. Anggap ada air baru ya, kita basuh tangan kita. Maka yang kita tadain dari tangan kita, itu namanya mustakmal juga itu. Air mustakmal ya. Nah, air yang bekas mengangkat hadas tangan, kenapa tangan dibasuh? Ya tadi lagi. Alasannya karena dia tangan berhadas. Karena tangan ada hadasnya. Jadi, kalau mandi junub bukan tangan doang, bukan muka doang, seluruh badan berhadas. Seluruh badan berhadas. Maka tuh mandi junub, mandi haid, harus tubuh kita ratain dengan air begitu ya. Itu cerita air itu. Nah, ini nih lanjutannya nih, air suci tapi nggak menyucikan. Nih yang sekarang nih halaman 15 ya. Tadi itu saya ingetin aja biar inget, digituin masih nggak ingat, apalagi diliwatin aja. Emang kan nggak gampang ilmu. Kecuali Pak Ustadz ngomong melulu jadi lepek dah. Lepek saya agak lepek dikit begitu. Ibu-ibu ini belum lepek begitu, maka saya kejar lepek. Diulang-ulangin mulu.